Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Saudara-saudara, para mahasiswa yang saya hormati, di mana saja Anda berada, yang saat ini mungkin ada yang di tempat kerjanya masing-masing dan di rumahnya masing-masing. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan salah satu tugas kita, yaitu dalam rangka pelaksanaan Baitul Arqam Purna Studi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Paringseu tahun akademik 2021. Saudara-saudara sekalian, pelaksanaan Baitul Arqam Purna Studi pada tahun ini berada pada masa pandemi. Karena itu dengan segenap upaya UMPRI tetap menyelenggarakan kegiatan ini walaupun dengan melalui metode daring. Mudah-mudahan dengan metode virtual ini tidak akan mengurangi pemahaman Anda terhadap materi-materi yang kita sampaikan. Karena ini sejatinya adalah pembekalan akhir kepada Anda semuanya untuk menapaki kehidupan baru nanti di dalam perjuangan di masyarakat untuk meraih tentu apa yang Anda cita-citakan. Baik, saudara-saudara sekalian, sebentar lagi insya Allah saudara-saudara sekalian akan mengakhiri kuliahnya di UMPRI ini. Setelah selesai dalam melakukan pembelajaran di UMPRI ini, tentu Anda akan melangkah pada tahap berikutnya. Apa kira-kira tahap berikutnya? Sudah pasti bahwa semua Anda berharap bahwa selesai dari UMPRI ini akan mencari dunia kerja masing-masing. Dan tentu mahasiswa UMPRI sesuai dengan keahliannya masing-masing. Ada yang dicetak sebagai tenaga guru, ada yang dicetak sebagai tenaga kesehatan, ada sebagai pelaku ekonomi dan bisnis, dan juga ada lulusan yang nanti akan menjadi dai atau ahli di bidang syariah Islam. Karena itu, setiap keahlian yang telah Anda peroleh di kampus ini, itulah bekal Anda yang harus Anda terapkan di dalam kehidupan di dunia nyata. Bagaimana Anda mengaplikasikan ilmu yang sudah Anda peroleh selama berada di kampus ini, baik yang S1 maupun yang D3-nya. Di dalam dunia kerja, Anda pasti akan berhadapan dengan institusi. Institusi itu bisa dalam bentuk rumah sakit, bisa dalam bentuk amal usaha Muhammadiyah dan Aisyah, bisa juga dalam bentuk perusahaan-perusahaan yang Anda akan tuju sesuai dengan keahlian Anda masing-masing. Saudara-saudara sekalian, di dalam sebuah institusi atau perusahaan merupakan kumpulan dari berbagai sumber daya manusia. Dan nanti akan Anda temukan bahwa di dalam setiap sumber daya itu ada beberapa sumber daya yang punya karakter yang macam-macam. Ada yang punya jiwa bagaimana mendorong institusi ini untuk maju. Dan di sisi lain ada juga yang punya sifat untuk menghambat supaya institusi itu tidak berjalan. Dan ada juga kelompok yang cuek, barangkali sudah biarkan
emang gua pikirin, kan begitu. Kemudian ada juga satu pihak yang sudah merasa nyaman pada statusnya masing-masing. Nah, dalam kondisi seperti ini, Anda akan masuk ke bagian mana? Tentu Anda harus berpikir. Anda sudah dibekali di lembaga ini dengan harapan sesuai dengan visi Umpri adalah unggul, Islami dinamis, dan berorientasi global. Itulah bekal Anda yang akan Anda bawa di dunia kerja nanti. Saudara-saudara sekalian, ada beberapa kategori pegawai yang barangkali akan Anda temui di lapangan. Ada pegawai yang merasa wajib, saya harus ada di sini. Kalau saya tidak ada, pasti lembaga ini, rumah sakit ini, sekolah ini akan rugi. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa saya ini di sini sunah-sunah saja. Saya tidak ada, juga tidak apa-apa. Ya, seolah-olah tidak ada sesuatu yang dia bisa berikan kepada lembaga itu. Kemudian ada lagi yang kategori mubah misalnya. Saya ada di sini sama saja. Saya tidak ada sama saja. Karena itu ini artinya bahwa SDM seperti ini tidak bermakna di lembaga itu. Kemudian ada yang bersifat makruh. Kalau saya tidak ada, lembaga ini, rumah sakit ini akan lebih baik. Kalau saya ada, rumah sakit tidak apa-apa. Nah, ini tipe-tipe seperti ini yang tidak memberikan kontribusi tentu kepada lembaga tertentu. Nah, yang terakhir kategori haram. Kalau saya tidak ada, rumah sakit, sekolah atau perusahaan akan lebih baik. Kalau saya ada justru akan rugi. Nah, kalau ini sudah terjadi, siap-siap Anda untuk barangkali didepak dari suatu lembaga karena Anda merugikan lembaga itu. Dan ini tentu tidak kita harapkan. Sejalan dengan itu ada 4 golongan sumber daya manusia yang juga biasanya ada di dalam sebuah institusi. Yang pertama, yang mampu dan yang mau bekerja. Nah, ini pilihan tentu. Yang mampu dan yang mau bekerja. Kemudian ada juga yang tidak mampu tapi mau bekerja. Ini lebih baik. Ya, ada baiknya juga, ada kemauan untuk bekerja. Tetapi ada lagi kelompok yang mampu tapi tidak mau bekerja. Punya kemampuan tidak mau bekerja, juga tidak punya sumbangsih terhadap suatu lembaga. Kemudian yang kelompok yang keempat yang tidak mampu dan tidak mau bekerja. Nah, saya kira ini 4 tipe ini Anda sebagai seorang terpelajar yang sudah dididik sedemikian rupa tentu akan menempatkan diri pada kolom yang pertama, saya harus mampu dan saya juga mau bekerja. Saudara-saudara sekalian, karena itu tentu di dalam memasuki dunia kerja itu lembaga kita Umpri ini sudah menyiapkan Anda untuk menjadi sumber daya manusia yang profesional. Untuk dapat berkiprah lebih baik di dunia kerja, Anda juga harus profesional. Karena itu lembaga atau Umpri ini punya kewajiban untuk senantiasa mendorong Anda bagaimana untuk berbuat profesional di tempatnya masing-masing nanti. Apa itu profesional? Profesional itu adalah orang yang menyandang suatu jabatan atau pekerjaan yang dilakukan dengan keahlian atau keterampilan yang unggul. Nah, semua Anda, apakah itu bidan, atau perawat, atau calon guru, atau calon ekonom, semua sudah dididik sedemikian rupa sesuai dengan keahlian Anda masing-masing. Tentu dengan harapan apa yang Anda peroleh di lembaga ini akan bisa Anda terapkan. Kemudian orang yang profesional itu mampu tentu memberikan suatu pelayanan yang prima. Jadi satu indikator penting seorang yang profesional itu harus mampu memberikan pelayanan prima. Bagaimana pelayanan prima itu diberikan?
yaitu dengan menggunakan sistem manajemen yang dilakukan. Untuk apa? Untuk mencapai solusi permasalahan di lapangan, kepada pelanggan, kepada murid, kepada masyarakat. Kemudian bagaimana membuat kepuasan pelanggan, senang kepada pelanggan. Kemudian bagaimana kita menciptakan suasana kerja yang menyenangkan. Nah, di satu sisi bisnis tetap menguntungkan, pekerjaan kita tetap menguntungkan, di sisi lain kita menyenangkan pihak yang terlibat di dalamnya. Pelayanan prima itu adalah memberikan kepada pengguna produk atau jasa atau kepada customer apa yang betul-betul mereka butuhkan dan diinginkan. Bukan sekedar memberikan apa yang kita pikirkan tentang dibutuhkan oleh mereka. Jadi kita harus mampu untuk membaca apa sesungguhnya yang mereka butuhkan, itulah yang kita layani. Kemudian berikut, saudara-saudara sekalian, di dalam suatu lembaga juga akan kita temui, terutama bagi Anda yang baru memasuki dunia kerja, ada biasanya pihak-pihak yang merasa saya paling penting di sini. Bagian struktural misalnya, kalau tidak ada pejabat ngurusi, ya tentu lembaga ini akan tutup, tentu rumah sakit ini akan tutup. Kemudian sebagai contoh, saya seorang dokter atau saya seorang bidan, perawat, seorang guru. Kalau tidak ada saya, kalau kami mogok, maka akan bubar semuanya. Kemudian bagian keuangan juga bisa dia merasa cenderung merasa paling penting. Kalau tidak ada saya, tidak ada bidang keuangan, nah bagaimana Anda akan diberikan gaji dan seterusnya. Kemudian bagian cleaning service, kalau tidak ada cleaning service di rumah sakit, jelas orang tidak akan berkunjung ke sini. Nah inilah yang akan kita temui. Tetapi sebuah lembaga yang sudah merupakan suatu tim, perilaku seperti ini nampaknya kurang bagus untuk mendobrak keberhasilan. Tetapi kita harus semua merasa penting, sehingga semua merasa bertanggung jawab untuk memajukan sebuah lembaga atau perusahaan. Baik, saudara-saudara sekalian, ada beberapa tips untuk mewujudkan pelayanan yang prima. Barangkali Anda sudah mengenal suatu istilah gampang nih, tamu kita. Nah, ini singkatan. Apa itu tamu kita? Tersenyum ramah, aku terima sebagai mitra terhormat, melayani dengan ikhlas, usaha untuk cepat tanggap, komunikasi yang indah, inisiatif untuk mengatasi masalah, tekun dan sabar dalam melayani, antar dan dampingi mereka menuju sukses. Ini tip untuk mewujudkan pelayanan prima. Tinggal Anda menyesuaikan di bidang Anda masing-masing. Nah ini lebih sinkron, ini lebih cocok untuk bagian yang bekerja sebagai pelayan, sebagai perawat di rumah sakit. Anda akan terapkan ini sebaik mungkin, mudah-mudahan Anda akan disukai oleh pelanggan. Kemudian yang berikut, di dalam Islam profesionalisme ini menduduki posisi yang penting, bahwa agama kita mengajarkan bahwa hamba atau makhluk Allah ini diajarkan untuk bagaimana kita berbuat profesional. Ini ada beberapa dasar yang bisa kita lihat pada surat Al-Isra misalnya ayat 36, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Kemudian yang kedua, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Kemudian yang berikut, sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Baihaqi, sesungguhnya Allah mencintai jika seorang dari kalian bekerja, maka ia itkon atau profesional dalam pekerjaannya. Kemudian yang keempat, hadis Rasulullah juga menyatakan yang diriwayatkan oleh Bukhari, jika sebuah urusan diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah sangat kehancurannya. Begitu saudara-saudara sekalian, agama kita begitu konsen
kepada hambanya, bagaimana kita bekerja dengan seprofesional mungkin. Yang berikut, di dalam bekerja, bagaimana semangat kita untuk melakukan sesuatu, apa yang harus kita pikirkan supaya kita bersemangat untuk bekerja. Jadi bekerja itu bukan hanya sekedar untuk mencari nafkah, bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan, tetapi lebih dari itu. Sebagai umat yang beragama tentu kita bagaimana pekerjaan kita itu akan memiliki nilai-nilai ibadah di sisi Allah SWT, sehingga kita peroleh kebutuhan dunia, di satu sisi juga kita mendapatkan ridho Allah SWT. Ini ada 3 hal yang harus menjadi dasar semangat bekerja kita. Kita harus menganggap bahwa kerja itu adalah ibadah, kerja itu adalah rahmah, dan kerja itu adalah amanah. Nah, kalau ini yang menjadi sandaran kita, insya Allah kita akan bekerja dengan cinta. Ya, apa bekerja dengan cinta itu? Ya, kita harus bekerja dengan pikiran, bekerja dengan hati, bekerja dengan keterampilan, dan ini kita padukan, maka kita akan mampu memberikan sesuatu yang excellent, yang terbaik di dalam pekerjaan kita. Kemudian saudara-saudara sekalian, bagaimana saat kita bekerja? Tentu kita harus selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas. Kita kelola secara profesional, dengan manajemen yang baik, dikelola dengan jujur dan sepenuh hati, kemudian bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Saudara-saudara yang saya hormati, sebagai alumni dari perguruan tinggi Muhammadiyah, selama kuliah di sini tentu Anda sudah dibekali dengan pengetahuan al-Islam dan kemuhammadiyahan. Nah, ini sebagai review kembali dari pengetahuan Anda. Di dalam Muhammadiyah ini ada pedoman, ya. Pedoman bagaimana menggerakkan amal usaha Muhammadiyah, dan bagaimana pedoman di dalam melaksanakan perjuangan Muhammadiyah ini. Apa pedoman kita itu? Bahwa kita harus berpegang teguh akan ajaran Allah dan Rasul-Nya, bergerak, membangun di segala bidang di lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Menggerakkan dan menjunjung tinggi, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sebagai wujud masyarakat, sebagai agama Islam, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kira-kira inilah yang harus menjadi pedoman utama di dalam kita melaksanakan perjuangan Muhammadiyah. Kemudian untuk apa Kiai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah? Adalah untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, sehingga sekurang-kurangnya manusia Indonesia dapat mewujudkan masyarakat utama adil makmur, berjalan menurut garis yang diridhoi Allah SWT. Jadi implikasi dari semua gerakan Muhammadiyah, membangun rumah sakit, membangun sekolah, membangun perguruan tinggi, tidak lain adalah dalam rangka untuk bagaimana kita mendapatkan ridho Allah SWT. Kembali kepada konteks pelayanan, saudara-saudara sekalian, bahwa ada beberapa peran Anda sebagai sumber daya manusia yang cenderung kepada nanti tugas pelayanan. Ini bisa berperan sebagai care provider, melaksanakan pelayanan, edukator, pendidikan kesehatan dan konseling. Bisa Anda berperan sebagai manajer, misalnya mengelola pelayanan. Kemudian komunikator, menjadi agen pemberubahan. Kemudian community leader, penggerak peran serta masyarakat, termasuk di dalamnya adalah pemberdayaan perempuan. Ini kira-kira peran-peran yang bisa Anda lakukan sebagai sumber daya
yang di bidang pelayanan. Kemudian di dalam melaksanakan tugas kita, saudara-saudara sekalian, tentu supaya maju, supaya kita profesi, maka tidak akan terlepas dari nilai-nilai kepemimpinan. Jadi bagaimana Anda punya jiwa kepemimpinan? Kenapa? Karena seorang pemimpin itu akan mampu memberikan semangat, pencerahan, memberikan pembaharuan, membebaskan, pemberdayaan, kesetaraan, dan mendorong perilaku visioner terhadap pihak lain sehingga bersemangat untuk menggapai kemajuan ke depan. Nah, ada ciri sumber daya yang profesional itu pertama adalah kompeten. Di samping kompetensi, biasanya kompetensi itu punya sifat karakter, dicirikan oleh karakter tertentu. Satu kompetensi dia dicirikan oleh karakter tertentu. Ini ada sebagai satu contoh. Ini ada salah satu firman Allah SWT dalam surat Al-Qasas ayat 26. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya Bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita. Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kami ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Nah, kuat ini adalah kompetensi. Kemudian dipercaya ini adalah karakter. Ya. Nah, Anda tentu sebagai alumni UMPRI, sebagai alumni perguruan tinggi Islami harus punya karakter. Sejalan dengan kompetensi Anda masing-masing. Kemudian di dalam pelayanan terhadap masyarakat, di dunia usaha, di dunia pendidikan ataupun di rumah sakit, kita bekerja itu sesuai dengan tadi yang kita katakan bahwa etos kerja itu ada nilai rahmahnya. Apa itu nilai rahmah? Kita harus mengedepankan musyawarah misalnya. Ini adalah sejalan dengan ini ada di situ dalam surat Al-Quran, surat Ali Imran ayat 159. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Saudara-saudara mahasiswa, begitu penting sikap lemah lembut ini untuk kita aplikasikan di dalam dunia kerja, di tempat Anda masing-masing tentunya. Jika Anda mampu untuk melakukan ini, maka kita bisa melakukan pekerjaan kita itu dengan nyaman, dengan damai, dan kita juga bisa berharap dukungan dari sekeliling kita, karena kita mampu memberikan jiwa-jiwa musyawarah dan tidak berlaku keras. Kemudian yang berikut, saudara-saudara sekalian, sebagai mahasiswa UMPRI tentu Anda tidak asing lagi dengan yang disebut dengan profil kader Muhammadiyah ataupun profil kader Aisyah. Nah, ada karakter-karakter tertentu yang harus Anda coba terapkan di dunia kerja Anda. Tidak hanya terbatas pada pekerjaan di lingkungan Muhammadiyah atau Aisyah saja, tetapi dimanapun Anda berada, Anda harus juga mencoba untuk menerapkan profil kader ini, sehingga Anda bisa melakukan sesuatu yang lebih bermakna di tempat Anda masing-masing. Dan insya Allah jika Anda mampu berbuat demikian, Anda sudah memberikan kontribusi kepada alma mater Anda, kepada Muhammadiyah, untuk bisa berbuat lebih baik di dalam melakukan ibadah
kepada masyarakat dalam rangka tadi di awal kita katakan adalah untuk membawa agama Islam yang sebenar-benarnya. Kita lanjutkan saudara sekalian, di dalam kehidupan kita ini, agama kita sudah mengatur sedemikian rupa, ya, sudah lengkap mulai dari kehidupan pribadi sampai dengan kehidupan-kehidupan yang lainnya. Nah, Muhammadiyah mencoba untuk menghimpun berbagai pedoman itu di dalam yang Anda kenal dengan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Muhammadiyah sudah mencoba untuk mengidentifikasi apa saja yang harus kita lakukan di dalam melaksanakan kegiatan kita, termasuk di dalamnya adalah kegiatan profesi. Nah, apa yang dimaksud dengan PHIWM ini adalah merupakan seperangkat nilai dan norma Islami yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah untuk menjadi pola bagi tingkah laku warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sehingga tercermin kepribadian Islami menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Saudara-saudara sekalian, di dalam PHIWM ini juga diatur bagaimana seharusnya setiap kita menjalankan profesi kita. Sudah diatur sedemikian rupa, dan ini patut juga Anda jadikan acuan di dalam melaksanakan profesi, karena dengan menjadikan ini sebagai pedoman, insya Allah kita tidak hanya akan meraih kesuksesan dunia, tapi juga akan meraih kesuksesan akhirat. Apa kira-kira isinya? Yang pertama, profesi merupakan bidang pekerjaan yang dijalani setiap orang sesuai dengan keahliannya, yang menuntut kesetiaan atau komitmen, kecakapan, dan tanggung jawab yang sepadan, sehingga bukan semata-mata urusan mencari nafkah berupa materi belaka. Kemudian setiap muslim dalam memilih dan menjalani profesinya di bidangnya masing-masing hendaknya senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kehalalan dan kebaikan, halalan thayyibah, amanah, kemanfaatan dan kemaslahatan yang membawa pada keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Kemudian setiap muslim dalam menjalani profesi dan jabatan dalam profesinya hendaknya menjauhkan diri dari praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme, kebohongan, dan hal-hal yang batil lainnya yang menyebabkan kemudaratan dan hancurnya nilai-nilai kejujuran, kebenaran, dan kebaikan umum. Kemudian setiap muslim dimanapun dan apapun profesinya hendaknya pandai bersyukur kepada Allah dikala menerima nikmat, serta bersabar dan bertawakal kepada Allah manakala memperoleh musibah, sehingga memperoleh pahala dan terhindar dari siksa. Kemudian yang berikut, setiap muslim dalam menjalankan profesinya hendaknya dilakukan dengan sepenuh hati dan kejujuran sebagai wujud menunaikan ibadah dan kekhalifahan di muka bumi ini. Setiap muslim dalam menjalani profesinya hendaknya mengembangkan prinsip bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan, serta tidak bekerja sama dalam dosa dan permusuhan. Setiap muslim hendaknya menunaikan kewajiban zakat, termasuk zakat profesi, maupun mengamalkan sedekah, infak, wakaf, dan amal jariah lainnya dari penghasilan yang diperolehnya, serta tidak melakukan atau menghindarkan diri untuk menginfakkan rezeki yang diperolehnya. Sekira itu, saudara-saudara sekalian, nampaknya itu patut untuk Anda jadikan sebagai pedoman, sehingga dengan demikian harapan kita tentu kalau itu bisa Anda ikuti dengan baik, kita akan terhindar dari musibah sebagaimana di dunia sekarang ini, termasuk di lingkungan kita. Banyak orang terjerumus di dalam melakukan menjalankan profesinya, tergiur dengan kenikmatan dunia sehingga lupa segalanya, akibatnya menderita, ya, baik menderita secara pribadi mau lebih-lebih menderita keluarga seluruhnya. Nah, ini kita tidak harapkan.
sebagai lulusan perguruan tinggi Islam. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, berikut di dalam melaksanakan profesi itu ada tuntunannya juga. Ada akhlak yang harus kita pedomani, apa yang bagaimana patutnya kita melakukan pekerjaan kita. Yang pertama, bahwa profesi itu merupakan bidang pekerjaan yang dijalani setiap orang sesuai dengan keahliannya, yang menuntut kesetiaan, komitmen, kecakapan, kemudian bagian dari ibadah, kemudian bertanggung jawab, kemudian bukan semata-mata urusan mencari nafkah berupa materi belaka. Ini tertera di dalam surat Al-Qasas dan surat An-Nisa, ya. Kemudian yang berikut, apa akhlak dalam menjalani profesi? Itu harus dilakukan dengan sepenuh hati dan kejujuran. Kemudian wujud menunaikan ibadah kepada Allah. Wujud dari fungsi khalifah kita di muka bumi ini. Nah, ini juga harus menjadi harus menjadi karakter Anda di dalam melaksanakan profesi Anda masing-masing. Kemudian yang berikut, yang ketiga, bahwa akhlak dalam memilih dan menjalani profesinya harus menjunjung tinggi nilai-nilai kehalalan dan kebaikan. Halal, ya. Sedikit halal itu akan lebih baik ketimbang banyak tapi tidak halal atau haram, maka binasalah kita nanti di akhirat nanti. Kemudian yang kedua, amanah. Yang ketiga, yang berikutnya, kemanfaatan dan kemaslahatan. Kemudian yang berikut, yang membawa pada keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Jadi yang paling penting kita di dalam bekerja itu harus paralel berpikirnya. Tidak semata-mata berpikir dunia, tapi bekerja itu sejatinya juga berpikir akhirat. Tidak ada pemisahan antara bekerja dan ibadah. Sepanjang kita bekerja itu kita lillahi ta'ala, kita niatkan ibadah kepada Allah. Mulai kita keluar rumah itu sudah dinilai, insya Allah dinilai sebagai ibadah di sisi Allah SWT. Kemudian yang berikut, akhlak yang harus kita jaga juga, harus kita kembangkan di dunia profesi kita, yaitu akhlak sayyi'ah. Bagaimana kita menghindarkan nilai-nilai yang negatif, nilai-nilai yang buruk. Misalnya kita berupaya untuk menghindarkan perilaku korupsi, kolusi, nepotisme, kebohongan, dan hal-hal batil lainnya yang menyebabkan kemudaratan dan hancurnya nilai-nilai kejujuran, kebenaran, dan kebaikan. Nah, perilaku ini yang terakhir ini, perilaku yang sungguh tidak kita harapkan, karena dengan korupsi, dengan melakukan kebohongan, sejatinya kita sudah menghancurkan negara ini, kita sudah menghancurkan masyarakat kita, menghancurkan bangsa kita, hanya dengan memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Demikian saudara-saudara yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Dari kami, atas nama dosen Aika tentunya, berpesan kepada Anda, mudah-mudahan pesan-pesan terakhir ini akan Anda bisa pahami sedemikian rupa, Anda cermati, kemudian Anda renungkan, dan insya Allah jika Anda terapkan di dunia kerja Anda masing-masing nanti, insya Allah Anda akan menggapai kesuksesan dunia dan akhirat. Anda akan terhindar dari musibah, malapetaka, dan pada akhirnya akan meraih kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.